Halo Aries, happy birthday. Jadi ini kan bulan birthday Aries. Jadi aku akan membacakan tentang percintaan kalian, love life, karir, sama general. Jadi ini untuk zodiak Aries, Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke. Spirit guys, angel, one power, what like God and goddesses, give permission to see through Aries. What will happen to their life this month? Jadi ini adalah journal reading, energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa, apalagi kalau aku ngomongin soal percintaan. Oke, jadi kalian harus bijak dalam menelaah informasi, dalam menyerap kata-kata yang aku berikan. Oke, what will happen to Aries this month? Ada The Magician, ada the Seven of Wands, and then Six of Swords, then King of Cups. Oke, let's see. Dari segi di sini ada The Magician, berarti ada sebuah manifestasi yang kalian lakukan. Manifestasi itu bisa dalam bentuk praying, bisa dalam bentuk kamu fokuskan energi kamu tentang ke sesuatu hal agar sesuatu hal itu bisa kamu dapatkan. Nanti kalau The Magician itu intinya energi pergerakan, energi usaha. Karena kamu udah punya usaha, berarti ada hasilnya. Jadi apapun itu sih ya, mungkin dalam segi percintaan atau dari segi love life, kamu udah punya usaha yang banyak, nanti akan dibayarkan usahanya. Lalu, it's like a gift for you setelah kamu berusaha dengan keras. Aku juga lihat di sini kalau love life, kalian bisa dulu sama Virgo, Gemini, or sama water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Aku nanti bakalan korelasi ke love life, tapi aku bakal lihat generalnya dulu. Kalau di sini aku ngelihatnya lucky color buat kamu itu yellow atau warna kuning, karena pertamanya aku ngeliat The Magician itu lots of yellow energi di sini. Lucky color yang lain juga ada hijau sama merah. Jadi kalau misalnya kalian mau feel lucky atau ngerasa pengen lebih beruntung, kalian bisa put a little bit of this color yang tadi aku kasih tahu. Terus udah gitu, aku ngeliat di sini kamu punya banyak potential, unlimited potential yang ada di depan mata kamu. Jadi seperti yang aku bilang, kamu kerja keras, lalu pintu-pintu ini akan terbuka nanti. Jadi sebenarnya banyak peluang di bulan April untuk kalian. Terus kalau misalnya ada Seven of Wands, sebenarnya ada tidak dipungkiri ada sesuatu hal yang memojokkan kalian. Di sini seperti kalian itu harus berpegang teguh sama prinsip agar kalian itu tidak terintimidasi oleh orang lain atau oleh situasi tertentu. Nah, di sini kamu bisa moving on dari hal-hal yang mengintimidasi dan memojokkan diri kamu. Karena kamu pegang si prinsip kamu dengan kuat. Di sini juga ada beberapa orang yang melakukan perpindahan ya. Kalau di sini kan ini kartu refugee, artinya kayak refugee itu kayak kamu dari pulau A ke pulau B untuk mendapatkan secercah harapan yang lebih baik dari pulau A gitu. Jadi kayak kehidupan yang lebih baik kamu ngambilnya dengan cara melakukan perpindahan gitu loh. Ini untuk beberapa aja, untuk semuanya, cuman there's a king in your heart. Jadi kayak misalnya ini buat yang feminine energi, ada seseorang yang sudah mengisi hati kamu, aku ngelihatnya. Jadi kalaupun kalian single, nanti ada seseorang yang memang hadir dalam hidup kamu yang punya impact yang besar. Dia itu heart chakranya balance ya kalau aku ngelihatnya. Jadi aku nggak ngeliat ada energi toxic dari dia, malah energi supportive. Aku bakalan konfirmasi di love life kalian seperti apa. Tell me about Aries love life this month. Ada seseorang yang memperhatikan kamu dari jauh. Aku ngelihatnya seperti ke stalking ya. Cuman dari kalau ada Two of Pentacle, dari kamu sendiri lagi ada kesibukan yang nggak terlalu bisa memfokuskan diri kamu ke percintaan. Let's see what else. Tell me about their love life. Iya.
Jadi gini, kalau kalian adalah seseorang yang sudah punya seseorang, jadi kayak udah punya komitmen, ini bagi yang belum, yang udah punya pasangan, ada seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Jadi kayak memberikan kamu pilihan soal percintaan. Karena kalau ada Two of Pentacle sama Six of Pentacle, ini seperti kamu lagi nimbang sesuatu. Nimbang sesuatu itu kamu menilai seseorang. Jadi ada dua orang yang hadir dalam hidup kamu. Kalau misalnya yang sudah berpasangan, ini representasikannya sebagai sebuah tantangan atau sebuah challenge untuk dirimu. And then kalau misalnya bagi yang single, ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu, itu dua orang biasanya. Kalau di sini, yang satu energinya nggak terlalu berani ya, maksudnya nggak terlalu menunjukkan dirinya kalau dirinya itu menginginkan sebuah hubungan sama kamu. Tapi yang satu lagi dengan jelas memberikan kamu komitmen. But kalau misalnya Two of Pentacle di sini kayak kamu nimbangnya susah karena yang nggak terlalu pasti kamu suka orang itu, yang pasti malah kamu nggak terlalu suka. Jadinya, ya, jadinya kamu nimbangnya sebenarnya berdasarkan sesuatu hal yang kamu suka dan kamu inginkan, bukan kamu butuhkan di sini. Kalau ada, kalau aku bilang ya, di sini ada juga ada orang yang memang setia buat kamu. Setia tuh dalam arti dia itu menginginkan diri kamu mempunyai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dan dia bisa melakukan apa aja untuk mewujudkan mimpi kamu untuk mempunyai kebahagiaan itu. Lalu, di sini kalau tentang love life, secara garis besarnya banyak ada energi stalking di sini. I need to compromise about the stalking energy in here. Okay, this is more like dari kamunya yang masih ngelihat ke masa lalu sih. Entah ada seseorang di masa lalu yang melihat diri terus-terusan masih ngintai diri kamu, atau dirimu yang masih mendambakan seseorang di masa lalu. Karena energinya masih ke belakang, ke arah kiri gitu. I need to compromise dari sini aja. Tell me about their love life situation. Ada Tower, akan ada satu hal yang mengejutkan kalau di percintaan. Ada Knight of Wands, ada romantic gesture dari seseorang tapi berdasarkan passion. Jadi ada seseorang yang menggebu-gebu dalam kehidupan kamu datang, cuman berdasarkan childishness ya. Jadi dia nggak terlalu dewasa dalam menyikapi suatu hubungan yang berkomitmen. Let's see, clarify about their love life this month. I just need one card. Thank you. Ya, jadi ada seseorang yang energinya masih muda, energinya masih childish datang ke dalam hidup kamu. Cuman aku ngelihatnya strongnya memang ada dua person atau ada dua energi yang beda. Energi yang satu lebih mature, lebih dewasa, yang satu lebih ke childish di sini. Terus ada Page of Cup itu yang aku bilang romantic gesture. Jadi kayak ada dating, aku ngelihatnya. Kalau yang single ada dating, mungkin kamu nggak nyadar itu dating, tapi itu dating. Dating tuh kayak kamu ketemu sama seseorang, hangout, buat kenal satu sama lain. Cuman kalau misalnya kalian yang sudah punya pasangan, ini lebih seperti ada sebuah hadiah yang akan pasangan kamu berikan pada dirimu, gitu. Page of Cups juga melambangkan cinta yang klise. Cinta yang naif, yang kayak di sinetron, kayak di TV, kayak di film-film gitu. Jadi energinya lumayan ringan kalau di percintaan, nggak terlalu berat, kecuali ada satu orang yang ya beda nih energinya, ada yang ringan, ada yang lumayan berat-beratnya. Ada satu orang yang kayak kamu membangun memories atau membangun hubungan, ini ada sesuatu hal yang tidak stabil. Karena aku ngelihatnya
Ada sesuatu hal yang mengejutkan, tapi bukan berdasarkan karena em, ya diri dalam aja, dari energi luar. Oke. Ini tidak dipungkiri bahwa akan ada sebuah hal yang lumayan mengganggu untuk dirimu, mengganggu pikiran, dan ini didasarkan karena Tower. Jadi kayak kamu punya ekspektasi di kepala kamu itu tidak terpenuhi, jadi ada kekecewaan gitu. Oke, ini untuk love life. But overall kamu bakal dapet gift dari seseorang. Let's see, aku bakalan lihat tentang financial situation dan karir. Karir buat Aries. Ada kestabilan, cuman datangnya lumayan lama ya. Sabar aja, karena kalau misalnya The Knight of Pentacle itu dia pasti akan mempunyai financial freedom atau kebebasan finansial. Namun ini didatangnya itu lama karena energi Knight of Pentacle itu kamu harus belajar buat memahami soal finansial itu lumayan lama memahaminya. Jadi memahami soal energi uang, energi menata keuangan itu lumayan lama. Cuman kalau misalnya ada Ace of Cups, kalau soal karir ada sebuah kebahagiaan. Jadi kamu akan mendapatkan kalau dibilang kayak mendapatkan sebuah berita yang manis ya kalau di soal karir. Karena kalau Ace of Cups itu udah pasti membahagiakan hati. Cuman be careful, hati-hati sama orang sekitar. Karena kalau ini kayak misalnya kamu bekerja di dalam industri kreatif, kamu punya ide tentang sesuatu, ada seseorang yang mengincar ide kamu. Itu hati-hati aja. Jadi sebelum kamu meluncurkan sesuatu atau sebelum kamu merilis sesuatu, mengeluarkan sesuatu karya kamu harus keep dulu sampai 100% jadi baru kamu umbar gitu. Jadi hati-hati di situ, hati-hati dalam berbicara juga. Oke. Ini konfirmasi juga, yellow itu warna keberuntungan untuk dirimu di bulan ini. What do I need to know more about their career? Jika kamu sudah bekerja, di sini juga ngomongin lifestyle ya. Ini soal kenyamanan finansial atau kebahagiaan yang kamu bangun sendiri. Namun gini, contohnya, aku tuh bahagia kalau aku mengeluarkan kayak sekali belanja di online shopping tuh 10 juta contohnya. Itu membuat diriku bahagia. Itu lama-lama jadi kecanduan karena itu adalah lifestyle yang kamu bangun. Oh, jadi kemarin aja aku harus ngeluarin 10 juta. Besok nggak mungkin aku ngurangin pengeluaran aku gitu. Jadi ini ngomongin soal sesuaian sama isi dompet. Karena nggak semua hal harus bisa kayak sama kayak orang lain. Contohnya kayak orang ini pakai ini, orang ini beli itu, aku juga harus dong. Nggak harus loh seperti itu. Karena kalau misalnya aku ngelihatnya di sini lebih seperti apa ya? Kebutuhan primer yang harus kamu keep up terus gitu loh. Misalnya yang tadi aku bilang, pengeluaran kamu yang kamu biasakan banyak, akhirnya itu jadi kebiasaan. Padahal kamu tidak terlalu membutuhkan itu. Jadi harus memahami soal kebutuhan. Kalau misal untuk mengeluarkan duit atau mengeluarkan finansial secara jor-joran nih contohnya, buat diri sendiri boleh, tapi nggak harus like setiap saat gitu. Ada momen tertentu. Contoh saat ini ulang tahun kamu, ya udah aku berhak untuk mengeluarkan lebih dari pengeluaran aku kemarin agar ya ini kan sekali setahun kayak gitu. It's okay. Cuman kalau misalnya untuk setiap saat kamu melakukan hal tersebut tanpa kamu memikirkan soal masa depan, itu akan jadi bumerang sendiri gitu. But aku ngeliat di sini juga kenyamanan yang kamu bangun itu harus sesuai sama diri kamu. Pokoknya jangan ngikutin orang lain. Oke? Let's see from this.
Ada fall into my arms, surrender, and holding the opposite extreme of life. Jadi ada sebuah hal yang ekstrim. Kalau aku ngeliat memang di percintaan ya. Ekstrim tuh dalam arti kamu mungkin tidak pernah membayangkan dirimu akan jatuh cinta sama sosok orang yang seperti itu nih contohnya. Yang namanya jalan Tuhan gak ada yang tahu. Gimana kita belajar untuk ikhlas. Itu sih kalau misalnya surrender, artinya surrender tuh itu artinya ikhlas tuh benar-benar paham jalan Tuhan tuh seperti ini, memahami keadaan, menerima keadaan. Lalu kalau misal holding the opposite tuh lebih seperti banyak hal yang mungkin pola pikir kamu tidak sesuai lagi untuk kamu jalanin atau untuk kamu terima di masa depan. Karena awalnya mungkin kamu gak suka pedes nih contohnya, gak suka pedes, terus ternyata makanan pedas itu ternyata punya benefit untuk dirimu tanpa kamu tahu, tanpa kamu pernah nyoba. Jadi cobalah beberapa hal yang kamu anggap tidak cocok untuk dirimu atau beberapa hal yang gak pernah kamu lakukan sebelumnya. Di sini aja deh. A time to give rather than take. New Moon in Virgo. Ini kalau misalnya aku ngeliat, ini waktunya kamu untuk memberikan lebih condong ke cinta ya, condong ke perhatian atau ke perasaan. Jadi saat kamu ada momennya dimana kamu menerima kasih sayang, menerima cinta, tapi ada momennya dimana kamu harus memberikan juga tanpa pamrih ke orang-orang sekitar, ke orang tua atau ke keluarga atau bahkan ke teman. Oke? Hold your vision. Ini kayak ngomongin soal manifestasi tadi, gimana cara kamu untuk bisa keep up sama diri kamu yang kadang kan ada negative thinking. Positive thinkingnya harus dipertahanin agar energi manifestasi kamu itu menguntungkan diri kamu. Gitu. Kadang kita kan ya tidak dipungkiri kalau misalnya kita lagi positif-positifnya, terus ada sesuatu hal yang kayak negatif sedikit aja, itu kayak akhirnya membuyarkan positif kamu gitu. Harus keep your positive thoughts. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih. Bye.